Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada saat hari perhitungan amal yang ada di akhirat kelak, hal yang pertama kali bakal dihisab merupakan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dari segenap amal seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sesungguhnya ia merugi. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun di zaman yang sudah modern semacam gini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh sholat. Bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Bahkan kini tidak sedikit orang-orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang rajin sholat namun masuk neraka. Karena dalam melakukan ibadah tersebut mereka tidak dengan tutorial ikhlasnya perbuatannya. Dan berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin sholat namun masuk neraka. 1. Sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di macam zaman sekarang ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholatnya dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika dia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. 2. Sholat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang berbuat sholat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat hanya sebagai satu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang sholat belum tentu dapat terhindar dari minum minuman keras atau khamar. Rasulullah SAW sendiri berkata bahwa setiap minum-minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit atau tidak sedikit. Khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum orang yang beragama Islam. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minum-minuman keras atau khamar. Untuk itu sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya, dan segeralah bertobat jika pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka minum minuman keras maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka Jahannam. Hadis riwayat Al-Bazar. 3. Sholat namun percaya dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Semacam kita ketahui
Dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan yang tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori orang-orang yang berdosa besar. Karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik. Karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan setan dan jika kita mempercayainya maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat namun mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 4. Sholat tapi suka bergunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam syakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberikan makan orang-orang miskin, dan kami suka membicarakan aib saudara kita sendiri, dan merupakan kita mendustakan dari hari pembalasan. Hingga datang kepada kita kematian, maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-48. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka mereka merupakan orang yang suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka syakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari ketidaklebihbaikan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 5. Sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Hikmah yang bisa kita ambil dari keterangan tadi adalah, siapapun orangnya yang sholat tetapi masih melakukan hal yang disebutkan tadi, niscaya dia akan masuk neraka. Apalagi orang yang enggan atau tidak mau melakukan sholat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.